Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meisi Ningsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Universitas 19 November Kolaka Kampus B Buton Tengah. Oke, baik. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan kabel strike dan kabel cross beserta fungsi dan kegunaannya. Oke, langsung saja. Inilah dia pembuatan pada kabel strike. Oke, baik. Fungsi dari kabel strike dan cross ini secara umum adalah digunakan untuk menghubungkan dua device. Perbedaannya adalah jika kombinasi strike berbeda device, sedangkan kabel cross sama. Nah, fungsi dari kabel strike ini adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Oke, baik. Urutan pengkabelan strike ini yaitu pada bagian A dan B itu sudah sama. Kita misalkan bahwa warna orange putih, orange, hijau, putih, biru ini dan seterusnya itu kita misalkan yaitu kabel, ya. Dari kabel semua ini memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu ini dia, kabel orange putih orange, itu dia berfungsi sebagai media penghantar paket data. Sedangkan kabel hijau putih, itu dia berfungsi sebagai media penghantar paket data juga. Nah, kabel biru ini, kabel biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara, dan biru putih ini berfungsi sebagai media penghantar paket suara juga. Kemudian hijau ini, kabel hijau ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kemudian kabel coklat putih coklat ini dia berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Nah, sebaliknya pun pada kabel B ini. Oke, baik. Selanjutnya yaitu urutan pengkabelan cross. Nah, fungsi dari kabel cross ini yaitu adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya, walaupun jenis kombinasi kabelnya berbeda, tetapi menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel UTP. Nah, sama dengan pengkabelan strike tadi, di mana setiap permisalan kabel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Langsung saja, yang pertama yaitu hijau putih hijau, di mana berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kemudian orange putih ini berfungsi sebagai media penghantar paket data juga. Kemudian yang biru sendiri ini yaitu berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Putih biru ini berfungsi sebagai media penghantar paket suara juga. Kemudian kabel orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Selanjutnya kabel coklat putih coklat yaitu berfungsi sebagai media penghantar tegangan DC. Baik, itulah dia penjelasan singkat mengenai penyusunan kabel strike dan kabel cross beserta fungsi dan kegunaannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.